Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di acara diskusi online Langgar Kidul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriringan salam, marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa zaman ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Oke teman-teman, sebelum acara kita mulai, ada baiknya kita membuka acara diskusi online Langgar Kidul pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Khotib yang telah bersedia untuk menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Dan tidak lupa saya ucapkan kepada teman-teman partisipan yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam diskusi online Langgar Kidul pada malam hari ini. Oke teman-teman, mungkin akan ada sambutan sepatah atau dua patah kata dari Imawan Baharudin Rohim selaku Ketua Pimpinan Cabang IMM Bantul. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya oleh Imawati Azizah selaku moderator dalam diskusi online Langgar Kidul. Yang pertama yang kami hormati Bapak Hatib Rahmawan selaku materi pada malam hari ini. Insya Allah nantinya kita akan banyak belajar terkait peran akademisi dan intelektual kader dalam memajukan persyarikatan Muhammadiyah. Selanjutnya kawan-kawan semua berbahagia. Di sini saya akan menyampaikan dua hal saja. Yang pertama, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen yang telah mendukung agenda kita, diskusi Langgar Kidul yang memang sudah kita lakukan jauh sebelum lockdown ini terjadi. Kalau nggak ada lockdown itu, acara ini kita lakukan rutin di Langgar Kidul yang ada di kota Yogyakarta, dan memang alhamdulillah fokus kita, apapun yang kita kaji di dalam Langgar Kidul ini semua bermuara kepada jalan moderasi Islam. Artinya ketika apa yang kita bahas dalam forum-forum Langgar Kidul ini nantinya output dan orientasinya bagaimana kita semua mempunyai berpikiran sebagai jalan moderasi Islam dengan jelas dan lantang begitu. Kemudian yang kedua sekaligus yang terakhir kepada Bapak Hatib Rahmawan, ke depan nantinya kami memohon bimbingannya bahwasannya IMM Bantul ini secara garis besar kita kepingin grand design kita, bahkan branding IMM Bantul dengan istilah ijtihad gerakan tajdid, harapannya kita mampu membuat gerakan-gerakan baru yang mana gerakan ini tidak hanya berpola gerakan-gerakan sosial, namun jauh daripada itu kita kepingin berangkat dari gerakan-gerakan keilmuan itu sendiri. Maka dari itu terkhusus pada diskusi online Langgar Kidul kita sengaja banyak membuka terkait literatur-literatur lama dan juga literatur-literatur modern. Kenapa? Dengan keseimbangan berpikir seperti ini, kita berpemahaman bahwasannya IMM akan maju, IMM akan mampu mencetak akademisi Islam ketika kita literatur yang klasik ataupun yang modern. Maka pada intinya di forum kali ini kita akan banyak berbicara terkait peran para akademisi dan juga intelektual kader Muhammadiyah dalam memajukan persyarikatan ini. Akhir kalam dari saya, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Imawan Baharudin yang telah menyampaikan sambutannya. Oke teman-teman, pada malam hari ini kita mengangkat tema mengenai peran akademis dan intelektual kader dalam memajukan perserikatan. Nah, tentu dalam sejarah peradaban dunia tidak terlepas dari kaum
intelektual, dan kaum akademisi. Yang menjadi pertanyaan besar kita pada malam hari ini adalah apa sebenarnya peran akademisi dan intelektual kader dalam memajukan perserikatan. Nah, di sini akan dibahas tuntas oleh Imawan Baharudin, di sini akan dibahas tuntas oleh pemateri kita. Beliau adalah Ketua MPK PWM DIY Sekbid Pendidikan dan Kaderisasi PP Pemuda Muhammadiyah, yaitu Ustadz Hatib Rahmawan SPD STH IMAG. Langsung saja kepada pemateri, kita persilahkan, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Terima kasih pada moderator Mbak Aziza dan Ketua PC IMM Bantul Mas Baharudin Rohim, serta Mas Haryono yang telah menghubungi saya, dan teman-teman pimpinan dan IMM yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Ya, terus terang saja di Muhammadiyah itu saat ini sedang kekurangan intelektual, gitu ya. Bukan hanya akademisi tapi intelektual. Jadi intelektual itu sebetulnya levelnya di atas akademisi. Kalau akademisi itu dia hanya sibuk mikirin kampus, ya. Jadi anak pinter, IPK 4, ya kuliah rajin, masuk 100%, padahal itu di akhirat, di alam barzah nggak ditanyakan gitu ya. Malaikat maut itu nggak nanya, ya, dikubur, gitu. Kamu kuliah hadir 100% atau nggak ditanya itu. Gitu kan. Tapi yang ditanya di akhirat itu buat apa ilmumu, seperti itu. Perubahan apa yang kamu berikan kepada umat ini. Nah, intelektual itu berada levelnya di atas akademisi. Ya. Intelektual itu yang merubah keadaan, dan intelektual itu adalah anak-anak yang masih muda, yang udah tua itu sudah bukan intelektual itu ya. Nah, maka dari itu ya memang harus, meskipun visi misinya tertulis akademisi Islam yang berakhlak mulia, tapi harus punya paradigma intelektualitas. Seperti itu. Nah, apa sih paradigma intelektualitas? Yaitu paradigma memihak kepada umat, ya, independen, kemudian pikiran-pikirannya harus menjawab masalah-masalah yang ada dalam kehidupan ini. Jadi jangan sampai kita kuliah, ya ilmu yang kita miliki itu nggak ada manfaatnya buat umat, gitu ya. Seperti itu. Saya ini mata kuliah dosen prodi ilmu hadis, gitu ya. Yang saya ajarkan kepada mahasiswa bagaimana ilmu hadis itu, ya, mempelajari ilmu hadis itu bisa menghasilkan perubahan kepada masyarakat. Kalau belajar ilmu hadis nggak ada perubahan, buat apa, gitu. Seperti itu. Karena ilmu yang baik itu, ya, ilmu yang bisa bermanfaat. Gitu. Al ilmun kasajarin bila samar. Jadi ilmu itu jangan seperti pohon yang tanpa buah. Gitu. Artinya ilmu itu harus bermanfaat. Nah, kalau kita buka kamus, ya, KBBI, yang disebut intelektual itu adalah orang yang cerdas, orang yang memiliki nalar, dan orang yang bukan hanya logis, gitu ya. Orang yang punya nalar itu bukan orang yang logikanya bagus. Kalau logis itu adalah berpikir sistematis, tapi kalau nalar itu adalah rasional, gitu. Yaitu orang yang mampu berpikir, ya, logis tapi solutif. Nah, itulah yang disebut dengan bernalar atau rasional. Maka Islam itu pasti rasional, ya, nggak mungkin Islam itu nggak rasional. Iman itu rasional, gitu. Bertuhan itu rasional, agama itu rasional. Kalau nggak rasional berarti itu bukan iman. Nah, itulah yang disebut dengan intelektual. Nah, intelektual menurut Antonio Gramsci, ya, Antonio Gramsci ini adalah tokoh politik yang dipenjara di zaman asalnya Italia. Dia dipenjara
Dan dia kemudian membuat teori ada dua karakter intelektual, yaitu intelektual tradisional, dan yang kedua adalah intelektual organik. Nah, intelektual tradisional itu adalah intelektual yang pro pemerintah, intelektual yang berpikir di menara gading, ya, tapi tidak pernah menjawab masalah-masalah seperti itu. Jadi ilmunya itu nggak pernah memberikan manfaat, ya, ilmunya itu melangit, ya seperti kita lah belajar teori tentang macam, tapi ilmu itu ternyata nggak bisa dipraktekkan di masyarakat. Nah, yang kedua adalah intelektual organik. Intelektual organik ini dia independen, dia berdiri, bahkan terkadang harus berseberangan dengan kekuasaan. Dia hadir di muka bumi ini untuk menjawab masalah-masalah yang ada. Seperti itu. Nah, itu intelektual organik. Terus intelektual yang ketiga itu ditambahkan oleh Kuntowijoyo yang disebut dengan intelektual profetik. Nah, Muhammadiyah itu arahnya seperti itu, menjadi intelektual profetik. Intelektual profetik itu apa? Adalah ulama, ya, orang-orang yang berilmu, yang mengabdikan hidupnya, meneruskan misi-misi kenabian. Misi kenabian yang paling utama adalah menyelamatkan manusia di muka bumi ini dari menyelamatkan manusia di muka bumi ini dari berbagai macam bentuk penindasan, ketidakadilan, kemudian karena yang dilakukan Nabi adalah misi-misi kenabian itu seperti itu. Kalau kita lihat Nabi Musa lahir untuk membebaskan, ya, bangsa Yahudi dari penindasan. Kemudian kalau kita lihat Nabi Ibrahim lahir di dunia ini untuk membebaskan manusia dari keberhalaan. Kemudian Nabi Muhammad lahir di tanah Arab itu juga untuk membebaskan manusia dari perbudakan, dari kapitalisasi bangsa Quraisy, dari kejahilian dan seterusnya. Nah, itulah misi-misi kenabian, itulah yang disebut dengan intelektual profetik seperti itu. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah tadi dikatakan di depan bahwa Imam Bantul ini punya tujuan, ya, tujuannya adalah ijtihad baru, moderasi Islam. Ini sebuah misi yang berat sekali itu, ya, berat sekali. Kalau Anda sekarang masih nggak berani melaksanakan sholat Jumat secara virtual atau sholat Jumat online, nah Anda belum nggak usah punya slogan ijtihad, apalagi tajdid gitu, ya. Masih paradigmanya masih lama kok, ya. Itu sudah pilihan yang paling tepat itu, ya. Jumatan online. Anda Baitul Arqam pergi jauh nggak berani sholat jamak qashar, ya itu mending nggak usah pakai misi ijtihad, ya, apalagi tajdid. Karena hal-hal yang aneh seperti itulah beban dari mujtahid dan mujaddid seperti itu, ya. Seperti itu. Nah, jadi memang kalau melakukan pembaruan itu pasti dibully dulu kita, ya. Dibully, dianggap orang nggak benar, dianggap orang aneh. Seperti itu. Nah, mental seorang mujtahid, ijtihad itu, ya, harus berani. Bukan hanya pintar saja, tapi butuh mental yang kuat, gitu, ya. Butuh keberanian. Kayak Ahmad Dahlan itu, ya, dicap kafir, dicap kiai sesat, bahkan dilempari batu, langgar kidulnya yang Anda jadikan slogan itu dibongkar. Coba Anda bayangkan seorang aktor intelektual, ulama mengalami represi yang luar biasa dahsyat. Nah, jadi Anda siap punya mental kayak gitu, ya. Seperti itu. Nah, sekarang di pandemi seperti ini kan kita masih kembali ke kehidupan yang biasa-biasa saja lah tuh, ya. Padahal harusnya sekarang sudah berubah itu, ya. Yang disebut berjamaah itu nggak harus satu ruang, ya, duduk bersama-sama. Berjamaah itu satu waktu di ruang yang berbeda melakukan gerakan bersama, itu berjamaah itu sudah. Seperti itu. Nah, itulah beberapa hal penting terkait tentang dan yang selanjutnya adalah kerja-kerja intelektual, ya. Jadi kalau Anda ingin jadi intelektual yang berperan penting di Muhammadiyah, sekarang ini terus terang saya melihat Muhammadiyah itu sudah minim sekali melakukan pembaruan-pembaruan. Ijtihad baru itu minim sekali. Ijtihad itu hanya
kulitnya aja, tapi dalamnya juga lama gitu loh, nggak ada yang baru. Kalau cuma berubah kulit buat apa? Prinsip baru nggak ada. Nah, dari itu Anda harus tugas-tugasnya pertama membaca, itu jelas lah, membaca itu paling penting itu ya. Jadi kalau Anda nggak suka membaca ya nggak usah masuk IMM lah ya. Imawati nggak suka membaca, jadi tukang masak aja lah gitu kan. Membaca itu penting ya. Nutrisi otak itu yang baca, nggak suka membaca, otaknya kosong, nggak ada isinya. Seperti itu. Intelektual atau IMM nggak pernah membaca itu, jangan melekatkan predikat akademisi, nggak suka membaca. Saya semester 2 itu buku udah 150 semester 2. Setiap bulan dapat kiriman, selalu saya sisihkan ya, 50.000, padahal dikasih sangu cuma 150, 50.000 saya sisihkan untuk beli buku. Biar otak itu nggak kering. Nah, jadi membaca gitu ya. Kalau membaca nggak pernah diagendakan, percuma. Baca apapun ya, novel dibaca, koran dibaca. Jangan Al-Quran terus ya yang dibaca. Al-Quran juga dibaca ya. Seperti itu. Al-Quran wal Quran. Nah gitu. Jadi kalau membaca Quran terus nggak pernah baca koran, realitas nggak tahu ya. Terus hadis juga dibaca ya. Tapi selain hadis, al-hardis juga dibaca ya. Dunia-dunia digital juga dibaca. Setelah membaca, maka menulis. Aktor intelektual itu, ciri-ciri intelektual ya kalau nggak nulis ngapain? Kebanyakan baca nggak ditulis itu nanti jadi jerawat. Jadi harus tulis. Iya, menulis itu bagian dari gerakan intelektual. Meskipun menulis itu ya jarang dihargai, tapi menulis itu kerja-kerja peradaban. Orang bisa hidup 1000 tahun sampai sekarang karena tulisan. Kalau kita nggak pernah menulis, maka kita tidak pernah dikenang. Kita tidak pernah tercatat dalam sejarah. Para mufasir itu kenapa dia bisa hidup sampai sekarang? Karena mufasir itu menulis. Jadi tolong bedakan antara umur dengan ajal. Ajal itu kapan waktu kita mati. Umur itu bisa sampai 1 abad, 2 abad, bahkan 1.500 tahun ya. Karena umur itu diisi dengan karya. Kalau orang yang nggak pernah berkarya, maka sebetulnya dia nggak punya umur. Dia mungkin hidup sampai 70 tahun, tapi karena dia nggak punya karya, dia nggak punya umur. Gitu. Umurnya hanya sebatas ya lahir, kemudian matilah dia. Seperti itu. Karena dia nggak punya karya. Tapi kalau orang yang berkarya, dia menulis, dia menciptakan peradaban, dia membangun sebuah teknologi, dia bisa hidup sampai 1.500 tahun. Nabi Muhammad itu ya, hidup sampai sekarang, berarti umurnya 15 abad. Meskipun ajalnya cuma sampai 63 tahun. Para ulama-ulama hadis itu umurnya ratusan tahun. Karena apa? Karya, ada karya besar. Banyak orang yang sampai 60 tahun, 70 tahun, matilah dia. Begitu mati sudah. Ya, nggak ada karyanya. Nah, jadi tolong bedakan antara umur dan ajal. Umur itu bisa panjang. Makanya di hadis dikatakan seperti itu. Umur itu panjang. Maka Anda kalau mau umurnya kayak itu sih puisi ya. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu maksudnya adalah hidup ini harus diisi dengan karya. Karena biar kita bertahan hidup. Seperti itu. Nah, itu maka tolonglah. Jangan kebanyakan nulis di WA, Facebook ya, apalagi curhat-curhat sih itu ya, ngapain gitu ya. Nulis yang berharga, yang penting, sehingga dikenang sampai orang. Jadikan buku gitu ya. Seperti rambut sampai keriting, nggak pernah nulis buat apa gitu ya. Nah, jadi hakikat membaca kemudian menulis itu bukan secara tekstual saja, menulis itu dalam pengertian kita harus berkarya. Berkarya itu bisa dalam bentuk teks ya, bisa dalam bentuk hasil riset ya, hasil karya, kemudian pokoknya itu yang bermanfaat dan itu punya nilai keabadian. Kita ini bukan anak raja ya. Kalau kita anak raja mati masih tercatat nama kita gitu kan. Sebagai silsilah. Kita ini anak orang kampung, anak orang desa. Saya ini anak tukang jual keripik singkong itu ya. Anak tukang jual keripik singkong gitu. Tapi saya enggak mau mati cepat lah.
Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara berkarya, menulis. Banyak tulisan-tulisan saya ya baik itu bermanfaat maupun tidak bermanfaat, tapi kalau itu sudah tertulis dan tercetak dalam sebuah buku, selama manusia masih memakai itu, ya masih hiduplah saya seperti itu. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau kau bukan anak raja, menulislah. Gitu kan. Karena dengan menulis itu kita akan dikenang, diingat. Kita dapat amal jariah, mati kita orang baca tulisan itu, pahala terus kita. Seperti itu. Nah, makanya anak IMM itu harus bersyukur itu. Ya. Terus kalau sudah menulis, yang ketiga adalah beraksi. Ya. Anak kader intelektual itu bukan kemudian intelektual itu duduk terus di kursi membaca nulis, ya harus sekali-sekali refreshing lah, ya aksi ya. Seperti itu. Aksi itu belum tidak harus diformulasikan dalam bentuk di jalan gitu ya. Bisa juga aksi dalam dunia virtual. Anda saya pikir lebih kreatif lah dalam dunia virtual. Tapi setiap pembacaan, setiap tulisan, setiap konsep itu harus diaktualisasikan, harus diaksikan seperti itu. Kalau kita banyak membaca, banyak menulis, nggak pernah aksi, gitu, itu sama saja orang onani itu ya, seperti itu. Orang onani aja nggak pernah beraksi. Nah, kita akan mengetahui manfaat ilmu kita ketika sudah diaplikasikan itu diaksikan berbareng-bareng seperti itu. Nah, jadi secara intelektual itu nggak boleh egois ya, gitu. Harus beraksi. Gitu. Jangan takut hitam ya, apalagi Mawati itu malas aksi, takut hitam lah, takut apalah, gitu. Nah, banyak alasan itu ya. Kalau nggak ada aksi, ya aksi itu kan, kalau Nabi itu mencontohkan adalah membebaskan, fakkur rokobah, ya. Membebaskan orang-orang sekitar yang dalam kemiskinan, ya. Membebaskan perbudakan, ngasih orang makan, seperti itu. Jadi memang Islam itu kayak gitu. Baca, berkarya, kemudian beraksi. Beraksi itu ya menerapkan ilmu yang kita dapat itu dalam realitas. Nah, ini mungkin pengantar dari saya. Seperti itu, nanti kita lanjut dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada ayahanda kita. Yang saya tangkap tadi adalah bahwa akademisi Islam harus melihat dari paradigma intelektual. Nah, intelektual atau kaum intelektual itu sendiri adalah orang-orang yang berpikir logis tapi mempunyai solutif di dalam setiap pemikirannya. Oke, di sini teman-teman kita membuka sesi tanya jawab. Mungkin 3 orang terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menyalakan mikrofonnya. Berinteraksi langsung dengan Bapak Khatib. Silahkan kepada teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya mengenai materi kita pada malam hari ini. Ya, bingung kan? Teman-teman mengidentifikasi masalah aja bingung gitu. Masalahnya adalah susah mencari pernyataan karena hidup kita itu merasa sudah mapan gitu ya, nggak pernah punya masalah gitu. Masalah di sekitar nggak tahu, lah diri sendiri nggak tahu. Jadi sekarang itu memang penyakitnya adalah kritisisme. Anda ini korban dari pembelajaran ya, di waktu PAUD gitu. Anda masuk TK itu karena guru TK itu ngajarinnya salah gitu ya. Saya intip guru TK anak saya itu ngajarin metodenya salah gitu kan. Coba Anda perhatikan guru TK itu ya, guru PAUD itu.
kalau belajar diam, anak suruh sedekap, diam, gitu kan. Padahal diam itu salah sekali, belajar kok diam. Belajar itu kuncinya bertanya, gitu loh. Kalau nggak ada pertanyaan, itu nggak ada pembelajaran. Seperti itu. Itulah korban Anda ini kan korban-korban PAUD yang salah itu loh. Belajar diam. Yang mau pulang duluan diam, gitu. Jadi anak-anak itu nggak bisa bertanya, gitu ya. Kalau tanyanya aneh-aneh, gurunya marah-marah. Itulah. Kalau belajar itu bertanya. Jadi kalau siapa yang bertanya, nah itu harusnya seperti itu. Ya. Korban hukumnya disuruh dikasih kesempatan bertanya, nggak ada yang bertanya. Gitu. Bertanya yang dipikir salah. Nanti jangan-jangan pertanyaannya salah lagi. Inilah dampak dari umat Islam itu terlalu dominan fikihnya, bang kreativitasnya seperti itu. Orang berpikir kok takut salah. Berpikir itu sebebas-bebasnya, jangan takut salah. Baru berpikir kok takut salah gitu kan. Seperti itu. Melakukan sesuatu salah aja enggak apa-apa kayak gitu. Baik Ustadz, di sini ada pertanyaan dari Mas Randy Heri Narso. Saya bacakan Ustadz. Ya. Sebagai organisasi Muhammadiyah berbasis pada gerakan mahasiswa, IMM seharusnya mempunyai alat pergerakan. Nah, alat pergerakan yang sesuai dengan IMM kita sekarang apa? Ya alat pergerakannya ya IMM. Gimana sih pertanyaannya? IMM itu jadikan alat pergerakan, perjuangan gitu ya. Gitu. Dan tradisikan berpikir kritis ya. Anda kan enggak tahu ya, sekarang nih masa Indonesia ini udah mau bubar ini. Anda harus resah itu. Indonesia udah mau bubar, utang kita aja satu anak aja 13 juta itu. Bahkan masih baru hamil aja udah punya utang 13 juta satu anak. Kita di Fakultas Kebidanan cuma mikir ngelahirkan anak aja, tapi nggak pernah mikir anak ini lahir, kasihan betul, udah utang 13 juta. Harusnya dimasukkan seperti itu, Bu. Anda ini kasihan, Bu. Ya, punya anak, udah lahir, 13 juta utangnya, gitu. Jadi bidan itu, perawat harus berpikir kritis terhadap realitas, gitu loh. Bukan hanya bantu-bantu melahirkan orang aja. Seperti itu. Info-info kayak gini untuk membangun pergerakan penting. Jadi berpikir kritis ya. Baik, terima kasih. Ya, gitu. Seperti itu. Bagaimana Mas kepada penanya, apakah sudah jelas? Apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Oke, katanya Pak, terima kasih. Mungkin kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya mengenai tema kita pada malam hari ini, silahkan menyalakan mikrofonnya. Atau bisa diketik dan dikirim di Messenger Zoom. Ya, sambil nunggu yang bertanya, saya ingin menambahkan ya. Ya Pak, silahkan. Jadi, mumpung masih muda, mumpung masih di IMM, Anda itu harus nakal gitu. Ya, jangan jadi mahasiswa itu lurus-lurus aja gitu ya. Rajin kuliah, masuk 100%, ya catatan penuh gitu ya. Saya itu nggak suka dengan mahasiswa yang masuk kuliah 100% itu. Ya. Saya selalu bilang, kalian ini dikasih jatah bolos 3 kali, pakailah bolos itu ya. 3 kali itu buat demo kah, buat apakah gitu. Jangan masuk 100% kayak malaikat aja gitu kan. Yang boleh 100% itu taat kepada Allah sama Rasulnya itu ya malaikat gitu kan. Manusia ini kan takdirnya ya makanul khata' wa nisyanan gitu, tempat salah dan khilaf gitu kan. Nah, saya khawatir mahasiswa saya yang 100% ini jangan-jangan bukan manusia lagi, malaikat lagi kan gitu. Repot kita gitu kan. Nah, Anda ini masih muda gitu ya. Kalau Anda hidup normal, biasa-biasa saja, nggak ada perjuangan yang dahsyat. Besok jadi orang tua ditanya sama anaknya, Bu, Pak, dulu zaman mahasiswa ngapain gitu kan. Ya, Ibu rajin kuliah, Bapak rajin kuliah gitu kan. Nggak ada yang heroik bagi anak gitu.
Kalau anak saya bertanya kepada bapaknya, ya dulu waktu kuliah di mana? Wah, bapakmu dulu jarang kuliah, bolos terus, masuk 50%. Tapi bisa jadi dosen. Nah kan gagah, ada nilai heroiknya di sana gitu kan. Bapakmu dulu itu naik melompat pagar MPR RI, demo gitu kan, kejar-kejar polisi, kejar intel. Jadi gagah gitu loh. Jadi orang tua itu ada nilai seninya, ada hero-nya gitu di mata anak gitu. Kalau kalian masih muda kayak gini, lurus-lurus aja, aduh ngapain gitu, nggak ada cerita-cerita heroik gitu, ya. Seperti itu, bapakmu dulu dikejar-kejar Intel gara-gara demo turunkan harga BBM, kita boikot Pertamina waktu itu gitu. Bukan seru itu. Anak itu iya ya ayah ini jagoan ternyata kan gitu. Ya. Kalau masih muda sudah bijaksana itu percuma. Bijaksana itu udah umur 50 tahun ke atas, sudah 60 udah mau dekat-dekat mati. Ya, itu baru bijaksana itu. Masih muda itu nakal-nakal dulu lah ya. Demo gitu ya. Dosen di demo lah. Saya puasa-puasa demo kaprodi gitu ya, pas ujian akhir lagi gitu kan. Begitu keluar nilai dapat D gitu. Tapi nilai D itu ada sejarahnya. Ini nilai D ada sejarahnya, demo kaprodi. Kan gagah gitu ya. Tapi kalau ini dapat D dulu bolos ya, jalan-jalan ke mall kan enggak menarik gitu kan. Jadi meskipun D tapi ada nilai perjuangan gitu loh. Gitu ya. Jadi jangan bijaksana dulu lah ya, nakal-nakal dulu lah gitu. Anda belum pernah demo kan? Nah, demo-demo lah gitu ya. Gitu. Intelektual kok bijaksana, masih muda kok udah bijaksana seperti itu. Saya tuh ngurus santri ya di UAD. Saya paling nggak suka santri yang khusyuk itu. Saya nggak suka santri. Kenapa santri khusyuk itu nggak punya nyali ya? Yang saya cari itu yang nakal-nakal gitu. Saya senang kalau ada mahasiswa nakal-nakal. Anak nakal tuh ada yang punya keberanian, punya kreativitas seperti itu. Saya itu nampung mahasiswa IMM yang nakal-nakal tuh, yang lama kuliahnya nggak lulus-lulus gitu. Itu saya, karena ini mereka ini yang progresif gitu ya. Iya, seperti itu. Saya bilang sama mahasiswa IMM yang ngurus masjid, kamu jadi takmir masjid ya. Masuk surga itu udah biasa. Tiap hari dengar azan ya, di masjid, nggak pernah bertemu dengan maksiat. Kamu kalau masuk neraka malah kurang ajar kamu. Nah, kita ini yang hidup di jalanan ya, ngurus penggusuran. Ini kalau masuk surga, surganya lebih tinggi dari takmir masjid, saya bilang. Karena kita di tengah kemaksiatan masih bisa beriman kepada Tuhan, masih bisa menegakkan kalimatullah di sana, di pasar, di jalanan, saya bilang seperti itu. Makanya jangan khusyuk-khusyuk lah. Harus aneh-aneh jadi orang itu. Ya. Kalau Anda masuk kampus lewat pintu depan, ya Anda masuk kampus lewat atap lah, itu kan gitu. Ya, jangan lurus. Hidup linear itu tidak enak ya. Hidup linear itu tidak enak, membosankan gitu. Seperti itu. Ya silakan. Ada yang lagi ditanya? Halo. Kepada diam ini. Assalamualaikum Mas Empat. Silakan kepada Mbak Nia untuk bertanya. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ayahanda atas suguhan materinya. Saya tadi sempat mendengar. Terima kasih kepada Ayahanda yang telah menjelaskan paparan materi mengenai intelektualitas. Cukup menarik yang saya bahas tadi, yaitu mengenai minat membaca. Nah, yang menjadi faktor dari minat membaca ini sebenarnya ini ya, apa yang menjadi masalah. Biasanya kalau mahasiswa atau itu kader yang sudah masuk kepada universitas, mereka biasanya sudah asik dengan dunianya sendiri. Maksudnya apa? Karena sebagai salah satu contoh, kalau misalkan mahasiswa itu seharusnya kan rajin membaca, kemudian dituntut untuk menulis. Nah, tetapi hal ini tidak serta-merta semua mahasiswa itu menjalankan itu atau semua kader menjalankan itu. Nah, dan itu sebenarnya menurut saya sih itu adalah faktor dari pemahaman dia ketika masih kecil, terus bawaan dari lingkungan, kemudian dari situ akhirnya terbiasa
tidak tertarik untuk membaca. Nah, yang menjadi masalah ialah ketika hal ini terjadi, maka seorang mahasiswa atau seorang kader yang sudah besar condong tidak mau mendengar arahan dari orang-orang besar di sekitarnya. Karena apa? Karena itu tadi faktor dari dia masih kecil, kemudian dari lingkungan yang mempengaruhinya. Nah, pertanyaan saya ialah, bagaimana menurut Ayahanda sendiri untuk menggalakkan minat baca seorang kader yang sudah di universitas, kemudian dia itu sudah berumur menurut saya, dan itu susah sekali untuk mengajaknya untuk membaca seperti itu, Ayahanda. Mungkin itu pertanyaan saya. Baik, Ayahanda, bisa dijawab sekarang. Terima kasih. Dari mana kita mulai membaca gitu ya? Ya, membaca itu cara memulainya dengan cara membaca gitu ya. Baca yang paling disukai apa? Novel. Kalau nggak suka baca novel, yang baca koran. Seperti itu. Kita ini sudah malas baca Quran, malas baca koran. 2 kali musibah kita ini, ya. Seperti itu. Jadi bacalah yang paling kita sukai, gitu ya. Yang buku yang paling ringan dan itu penuh dengan ilmu sebetulnya novel. Sekali kita baca, kurang lebih 5-6 ilmu pengetahuan terlibat di dalam novel itu. Karena orang penulis novel itu dia menggabungkan, bisa mengintegrasikan berbagai macam keilmuan sehingga disajikan dalam sebuah cerita. Nah, kalau saya dulu memang ketika pengalaman membaca, gitu ya, memang berat betul baca itu ya. Dulu baca itu, aduh, satu buku itu bisa 2 bulan, gitu. Satu buku itu bisa 2 bulan. Tapi kalau kita sudah berhasil menyelesaikan 1 buku, kemudian 2 buku, 3 buku, nanti yang kelima itu, ya nggak sampai 2 bulan 1 buku itu, ya 1 hari aja bisa selesai. Dan memang membaca itu harus menyisihkan ruang, ya, kita harus menyisihkan waktu. Jangan kebanyakan nongkrong lah, jangan kebanyakan ngobrol sama teman-teman, ya, mengasingkan diri baca. Kita paksa. Nanti kalau sudah buku kelima, ke-6 itu baca itu enak banget. Itu 2 hari, 3 hari habis sudah 1 buku, 2-3 hari habis 1 buku. Dan baca buku itu nggak perlu, ya, pokoknya yang apa kita senangi itulah yang kita baca. Nggak usah ngikutin tren gitu ya. Nah, pokoknya membaca itu banyak betul manfaatnya ya. Pertama, otak kita jadi nggak kering ya. Sistem saraf di otak itu akan berkembang terus. Tapi kalau kita nggak pernah baca, nah itu sistem saraf di otak itu nggak akan berkembang. Yang kedua gitu ya, ini biar kita nggak mudah dikibuli ya. Biar kita nggak, kalau kita suka baca kita nggak mudah dikibuli sama ustadz gitu ya, sama sama dosen. Dosen itu kan kenapa kelihatan hebat? Karena dia ngajarnya itu aja udah berpuluh-puluh tahun gitu. Seperti itu. Suatu ketika kuliah itu ada dosen ngajar ilmu budaya dasar. Rupanya dosen ini nggak ada yang kritik. Datanglah saya kuliah waktu itu, dia bertanya di luar mana kebenaran sama keyakinan. Nah, dosen ini mengatakan duluan keyakinan baru kebenaran, seperti itu. Duh, saya bantah, saya salah Bu. Kalau kita yakin dulu baru kebenaran itu muncul, nanti yang kita yakini itu belum tentu benar. Kalau saya balik Bu, kita buktikan dulu kebenaran itu, baru kita yakini, sehingga keyakinan kita itu pasti benar. Oh nggak bisa Mas, kalau beragama itu ya yakin itu baru kebenaran dulu. Lo nggak bisa Bu, justru nanti agama kita jadi salah. Saya bilang, wah debat, saya nangis dosennya. Ternyata saya lihat dia cuma bawa 1 buku aja dari dulu itu. Sementara saya ke kampus sudah bawa 4 buku. Aduh ibu ini. Ini dosen itu kadang-kadang ya nggak pinter-pinter amat gitu ya. Nah kalau kita nggak suka baca, bikin bulin orang kita. Kalau kita punya baca, kita punya prinsip. Jadi banyak baca, nggak ada ruginya baca. Teman paling jujur itu cuma membaca, cuma buku. Ya. Kalau pacarmu itu kan banyak bohong gitu kan. Orang pacaran tuh isinya kebohongan aja, nggak mungkin dia tampilkan keburukan ya. Kalau kau tampilkan keburukan, nggak mau pacarmu itu lihat kau itu. Kalau buku itu apa adanya, itu yang ditulis. Jika dia nggak pernah bohong, jujur terus.
Jadi kalau curhat jangan sama pacar, karena kalau curhat sama pacar sok jaim dia, sok dewasa gitu. Kalau curhat itu sama buku gitu ya. Kalau buku itu jujur apa adanya. Jadi baca aja lah ya, paksa dirinya, maksa. Silakan, ada lagi. Bagaimana kepada penanya, apakah sudah jelas? Tadi yang disampaikan Ustadz adalah mulai membaca dengan apa yang kita sukai, baik itu novel dan lain sebagainya, buku yang lainnya. Karena itu akan memicu kita untuk membaca buku-buku yang lain juga. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Mbak Arista. Silakan Mbak Arista untuk menyalakan mikrofonnya. Langsung saja tanpa salam. Pak, saya mau tanya. IMM di UAD ini kan sangat mendominasi ya Pak. Posisinya sebagai pergerakan dan pergerakan lain itu kan IMM itu sangat mendominasi dengan kader, apalagi udah teori-teori yang udah matang, materi-materinya IMM itu udah sangat unggul gitu loh Pak. Tapi lucunya, ini berangkat dari keresahan saya sendiri sih dengan melihat mungkin memang benar ya Pak, kader IMM itu harus kritis. Tapi kenapa ketika kebijakan kampus mereka itu tidak mendominasi? Maksudnya mereka tidak, kenapa sih pergerakan IMM itu belum mendominasi seperti pergerakan-pergerakan lain terkait kebijakan-kebijakan kampus yang sebenarnya nggak sesuai dengan yang diharuskan diberikan kepada mahasiswa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya seperti apa sih Pak peran intelektual di tengah-tengah pandemi, yang di tengah realitas yang kayak gini Pak? Mungkin terima kasih. Bisa diulangin moderator pertanyaannya, saya suaranya terputus-putus. Ini tadi Pak, pertanyaan dari Mbak Barista adalah, kenapa ketika kebijakan-kebijakan yang ada di kampus, baik di luar, itu kader IMM kurang mendominasi dalam adanya pergerakan? Itu yang pertama Pak. Ya karena males aja anak IMM itu. Ya. Males aja dia. Kenapa IMM tidak mendominasi? Males aja kadernya. Dulu zaman saya mendominasi kita. Gitu. Kalau kita males ya kalah kita. Gitu. Sama gerakan-gerakan lain. Gitu. Ya, semua kembali ke diri kita. Kita serius berorganisasi atau enggak. Kalau kita berorganisasi itu cuma sambil lalu, ngisi waktu luang, cuma cari teman. Saya usir dulu kader-kader kayak gitu. Saya dulu kalau ngurus IMM, ada kader, kamu ikut IMM, tujuanmu apa? Cari teman. Kamu ikut paduan suara aja kalau cari teman itu. Nggak butuh kita teman di sini, yang kita butuh orang untuk berjuang, saya bilang. Saya usir itu kader-kader yang cuma niat cari teman, ya cari pengalaman. Nah, kamu kalau pengalaman ikut paduan suara aja lah. Pengalaman berorganisasi kok dia. Jadi kalau Anda merekrut kader, ya carilah kader yang berbibit dan berbobot. Seleksinya harus serius. Kalau hanya sekedar untuk aktif tanpa ada semangat spirit perjuangan, ngapain gitu kan? Saya suruh pulang aja, kamu ikut paduan suara, nggak cocok diikut IMM, stres nanti kamu. Tapi rupanya ketika kader baru diomelin kayak gitu, dia malah tertantang. Berarti IMM ini serius? Iya serius, saya bilang. Kalau nggak serius ngapain saya ber-IMM? Jadi kita kalau melakukan sesuatu itu harus 100%. Udkhulu fi ilmi kafah, masuk ke dalam Islam itu harus totalitas. Sama juga ber-IMM itu berislam ya. Jangan dikira mati dalam ngurus IMM itu nggak mati, sakit, salah itu. Ngurus IMM ini surga jaminannya, makanya harus 100%. Karena kita ngurus IMM ini, ngurus Islam, ngurus dakwah, ngurus umat, 100% dong, jangan tenaga sisa. Ya. Nanti ngurus IMM, nunggu rampung kuliah ya, nggak ada perubahan, rugi kita. Seperti itu. Jadi harus 100%. Kita berkuliah harus ber-IMM juga, ya sambil kuliah sambil ber-IMM. Jadikanlah IMM itu sebagai ini lahan sehari-hari. Ya. Makanya saya itu dulu nggak pernah ngekos saya selama ber-IMM, selalu ngontrak bareng. Karena kalau nggak ngontrak bareng, bangun tidur kita, kalau
di kamar sendiri-sendiri terpisah, nggak punya base camp, itu yang kita pikirkan lebih yang lain. Saya itu sampai nggak sempat pacaran saya itu waktu zaman ber-IMM itu. Nggak sempat pacaran saya. Ke mall aja saya nggak pernah. Saya itu ke mall ya, ke mall itu. Setelah punya anak 2 baru ke mall. Oh ternyata mall tuh kayak gini ya. Serius. Seperti itu. Karena ber-IMM itu 100%. Kalau kita berorganisasi nanggung ya, cuma sambilan ngisi waktu luang gitu ya. Itu malah kita nggak dapat apa-apa gitu. Nggak dapat apa-apa, jaringan nggak dapat, ilmu nggak dapat ya, pahala juga nggak dapat gitu kan, percuma gitu. Tapi kalau kita beri 100% gitu ya, kita pinter itu bukan karena kemudian bukan hanya sekedar untuk memenuhi IP, tapi kita pinter ini biar kita itu bisa memajukan Islam gitu ya. Gitu cara berpikirnya. Gitu. Sehingga Muhammadiyah jadi bangga, IMM jadi bangga, umat Islam jadi bangga. Gitu. Bukan hanya kalau kita kuliah hanya sekedar 100%, IPK nilai A biar mudah dapat kerja, itu keliru. Kuliah itu nggak ada relasinya sama kerjaan, nggak ada. Nggak ada. Dampak saya beri IMM itu ijazah saya nggak kepake nyari pekerjaan itu. Serius, ijazah saya itu nggak kepake. Saya jadi dosen itu formalitas saja, suruh ngumpuli berkas. Jadi harus 100% ya, jangan waktu sisa. Nah kalau waktu sisa ya kalah terus kita dalam pergerakan seperti itu. Dan yang kedua, kita nggak perlu silau dengan gerakan orang lain. Ber-IMM itu harus punya target perubahan. Jangan kayak anak HMPS. HMPS itu kan rapat tuh. Setiap rapat kerja menentukan program. Nah, target dia itu terlaksananya program, bukan perubahan. IMM itu ketika raker, itu yang ditarget adalah perubahan apa. Nah, itulah yang dari perubahan yang kita impikan itu, agenda-agenda IMM harus bermuara ke sana. Jangan mengikuti ritual program. Pokoknya program ini sudah terlaksana, program. Tapi perubahannya nggak kita ukur, nggak ada indikator keberhasilan. Percuma. Seperti itu. Saya dulu waktu ber-IMM itu ya saya katakan target kita merubah paradigma kader. Yang semula malas baca, rajin-rajin baca. Semua malas baca. Kegiatan IMM muaranya di sana. Mau bidang apa, pokoknya itu ditradisikan. Nah, sehingga ketika di komisariat, setahun di komisariat, kader-kader itu udah semangat bacanya sudah luar biasa. Seperti itu. Semangat menulisnya luar biasa. Seperti itu. Akhirnya apa? Dari yang sepele itu bergengsi. Jadi masuk IMM itu ciri orang pintar itu mesti masuk IMM. Itu kan keren banget kita. Setiap ke kampus bawa buku. Pokoknya yang ke kampus bawa buku pasti kader IMM. Seperti itu. Nah, gitu. Jadi makanya jangan nanggung-nanggung kalau ber-IMM ya. Harus 100% totalitas. Seperti itu. Kalau nanggung-nanggung nggak dapat apa-apa, serius. Nggak dapat aja, kenalan sama Mas Haryono, kenalan sama Mas Bahar, cuma gitu doang. Nggak ada perubahan yang didapat. Kenapa teman-teman merasa ber-IMM itu kok kering apa? Karena nggak total. Saya dulu ber-IMM, anak IMM itu saya aja naik gunung. Karena target saya merubah paradigma berpakaian kaum muslimah itu. Ya. Pakaian syariat itu pakaian yang sesuai di zaman dalam kondisi apapun. Nah, saya ajalah Limawati naik Cindo waktu itu. Kenapa? Untuk merubah mental perempuan-perempuan yang cemen, yang kemana-mana minta digonceng gitu ya, harus aja naik gunung itu. Begitu naik gunung, berhasil sampai ke puncak, percaya dirinya tambah. Karena ternyata Imawati itu nggak lemah. Selama ini kan Imawati itu cuma jadi hiburan aja di organisasi. Gitu ya. Rapat-rapat, suruh nyatat, ya. Kalau di struktur, suruh jadi seksi konsumsi, gitu ya. Suruh jadi sekretaris. Ngapain perempuan cuma jadi hiasan organisasi, gitu kan. Cuma. Padahal pinteran Imawati kadang-kadang otaknya itu kan. Laki-laki itu kan cuma tampilannya aja perkasa, gitu. Tapi otaknya nggak ada juga kadang-kadang, gitu kan. Padahal umatnya banyak perempuan lagi kan. Umatnya perempuan lebih banyak, anggota perempuan lebih banyak. Kok ketuanya Imawan nggak tahu perasaan perempuan akhirnya gitu kan? Akhirnya tapi mental perempuan perlu dibentuk dengan cara seperti itu, benturkan dengan realitas, ajak naik gunung,
Setelah naik gunung itu mereka akhirnya menjadi percaya diri untuk jadi sosok leader seperti itu. Gitu. Jadi karena IMM itu tempat bermain, tempat belajar, tempat berdakwah, itu harus total itu. Seperti itu. Mungkin itu aja tanggapannya, Mbak. Untuk pertanyaan yang kedua, Pak, tadi ada 2 pertanyaan. Seperti apa peran intelektual dalam masa pandemik seperti sekarang ini? Apa yang harus dilakukan? Ini masa pandemi ini memang masa serba susah, semua terbatasi ya. Seperti itu. Tapi seorang intelektual itu boleh terkurung ya di dalam sebuah ruangan, tapi otak itu tidak bisa terkurung dan terkengkang dalam sebuah ruangan. Gitu. Pikiran tidak bisa, pikiran itu bebas. Ya. Nalar itu bebas, tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Kita bisa fokus ke belakang, kita bisa merencanakan masa depan. Fisik kita boleh terkungkung sekarang, tapi nalar itu selalu harus dibebaskan seperti itu. Nah, maka di pandemi kayak gini, oke lah kita sekarang terkungkung ya, tapi nalar itu jangan terkungkung. Seperti itu. Harus kita merdekakan. Dengan apa? Dengan diskusi-diskusi, dengan membaca, dengan membuat aksi-aksi intelektual di dunia virtual seperti itu. Anda perhatikan itu ya, YouTube itu. Ya. YouTube-nya Baim, YouTube-nya Irfan Hakim, YouTube-nya Raditya Dita dan sebagainya. Wah, itu subscribernya orang. Mungkin Anda termasuk subscribernya gitu. Itu kan konten-konten yang nggak mutu dalam pengertian tidak memberikan manfaat apa-apa. Tapi kok kita mengindikasikan ya, sebagian besar bangsa kita ini ya nggak jelas gitu. Nah, itu kan menjadi lahan dakwah Anda ini yang masih muda, yang masih bisa menciptakan konten kreator menjadi alternatif seperti itu. Alternatif cerdas seperti itu. Nah, mungkin seperti itu ya. Saya ngeliat kan, aduh apa lagi konten kayak gitu. Makanya kalau anak IMM masih suka nonton TikTok, ada aplikasi TikTok di HP itu belum tercerahkan itu ya. Saya sudah hapus itu TikTok di HP saya, anak saya ini bilang ini nggak mutu ini. Apa ya kita? Apalagi kalau kita sampai melike, aduh, kalau kita melike yang kayak gitu, itu paradigma ya masih rusak itu, ya seperti itu. Gitu. Ya. Ini kan lahan dakwah kita seperti itu. Kalau saya mungkin tidak akrab dengan dunia gitu ya, tapi Anda ini yang menguasai dunia itu ya itulah jadi medan dakwah. Konten-konten alternatif itu penting untuk diciptakan. Narasi alternatif di dunia virtual itu perlu diciptakan. Coba lihat itu. Baim baru bangun tidur, di-like videonya, ngapain gitu ya. Habis mandi, di-like gitu kan. Aduh, ini otaknya di mana yang nge-like gitu kan. Nggak punya visi, apa manfaatnya buat Indonesia nge-like dia itu kan. Ngapain? Nah, kita ini harusnya, Anda ini masih muda yang wajahnya cantik-cantik, yang ganteng-ganteng kayak Mas Haryono itu, cocok lah itu jadi YouTuber itu ya. Saya ini nggak menarik. Jadi menurut saya itulah medan tempurnya itu sekarang ini, jangan seperti itu. Mungkin itu tanggapan saya. Jadi di pandemi ini ruang virtual itu menjadi kenyataan yang dan menjadi medan yang faktual itu ya. Seperti itu. Mungkin itu. Bagaimana Mbak Arista? Ada pertanyaan lagi atau tanggapan? Terakhir saya mau tanya. Pak, kan gini, salah nggak Pak sebagai kader IMM, terus dikritik kebijakan kampus yang memang kepala kampusnya itu bagian dari Muhammadiyah juga, Bu. Kira-kira IMM harus berada di posisi mana, Pak? Iya, kalau pimpinan nggak bener ya dikritik lah. Nggak usah takut. Biasa aja. Seperti itu. Kalau kita mendiamkan kezaliman, ketidakadilan, kemungkaran, padahal itu yang melakukan ayah kita sendiri. Ya kita sama saja membiarkan dia terjerembab dalam kubangan dosa. Kita ikut dosa itu ya. Gak apa-apa. Jadi anak IMM itu nakal-nakal dikit lah ya. Jangan lurus-lurus aja gitu. Masih muda kok udah kusuk gitu ya. Nanti kalau udah tua itu baru bijaksana. Gitu.
Sekarang anak IMM tuh hajar dulu itu kan. Kritik dulu gitu loh. Nggak usah khawatir. Urusan benar salah itu nomor 2. Anak muda itu berjuang dulu. Loh iya. Coba Anda baca sejarahnya Al-Fatih itu ya, Sultan Al-Fatih itu. Dia hajar dulu itu. Dia sampai gurunya sampai stres ya, karena Al-Fatih itu nggak bisa diatur. Tapi begitu dia berhasil menaklukkan Konstantinopel, baru tercatat dalam sejarah. Nggak ada sejarah perubahan besar di dunia ini dilakukan orang tua itu nggak ada. Saya kasih tahu aja ya. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu nggak ada. Termasuk Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh masih muda. Ya. Adam itu kenapa sampai bisa diusir dari surga ke dunia? Itu karena waktu di surga Adam itu masih muda, umur belasan tahun. Nekatlah dia ambil itu buah khuldi itu. Anda baca sejarahnya itu. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu umurnya masih muda, 30-an tahun. Ya. Nabi Ibrahim udah tua, sudah nggak ada perubahan yang dilakukan Nabi Ibrahim. Ya, waktu masih muda aja. Nabi Muhammad itu 16 tahun sudah melakukan perubahan. Ya. Dapat gelar Al-Amin, 16 tahun. Ya, Haji Ahmad Dahlan merubah kiblat Masjid Gede itu umur 25 tahun. Ya. Masih muda. Anda umur berapa sekarang? 23. Merubah apa itu? Merubah diri sendiri aja masih bingung kan gitu. Harusnya itu spirit muda itu dipakai. Jangan nunggu tua baru berubah gitu. Jangan tua. Jadi Anda harus ganas masing-masing itu ya. Akal gitu ya. Coba Anda lihat anak bayi itu ya. Anak bayi kalau umur 1-2 tahun, 3 sampai 5 tahun lah ya. Umur 1 sampai 7 tahun itu. Itu anak yang aktif bergerak. Itu anak yang sehat dan anak yang cerdas. Coba ada anak umur 5 tahun, kamu duduk diam. Dia bisa duduk diam sampai 1 jam gitu. Itu masih penyakitan itu. Coba aja Anda baca itu. Anak kecil itu 5 menit bisa duduk aja udah ampuh. Dia bergerak terus ya. Anak saya itu main cutter nggak saya marahin. Saya diamkan aja. Ini Pak, ya anak main cutter nih ya, nanti terluka ini gimana ini gitu kan. Saya bilang, biarkan saja dia main cutter itu kan. Nanti kalau sudah luka kan baru sadar dia. Nah, betul, main cutter, anak saya waktu sekitar umur 5 tahunan main cutter, jarinya kebelah itu kukunya itu kena cutter. Nangis, berdarah. Terus istri saya, berdarah ya sudah, kalau berdarah diobatin, saya bilang kayak gitu. Setelah itu, saya kasih cutter lagi. Ini lah cutternya lagi, enggak mau dia. Gitu. Nah, sekarang dia sudah umur 13 tahun, pinter sudah buat macam-macam. Coba bayangkan kalau dia nggak pernah merasakan sakitnya cutter, ya, dia lempar cutter itu ke temannya, gitu. Jadi itu pelajaran yang berharga. Ketika dia masih kecil merasakan sakitnya cutter, dia nggak akan menyakiti orang lain. Tapi kalau anak baru pegang cutter sudah dimarahin sama orang tuanya, ya, mungkin dia suatu saat nanti akan lempar cutter itu ke orang lain karena dia nggak merasakan sakitnya cutter. Itu pelajaran berharga kayak gitu. Makanya mungkin Anda lugu sekarang mungkin kebanyakan dilarang dulu. Ya, main api dilarang, main anu dilarang sama orang tua. Sehingga apa? Ya itu. Anak yang sering dilarang kan akhirnya nggak kreatif. Seperti itu. Makanya saya sama santri yang nakal itu ya, bolos, pulang keluar asrama, nggak izin dan sebagainya. Itu saya senang, ini kreatif ini mahasiswa ini kan. Gitu. Nggak pernah saya hukum, saya diemin aja. Gitu. Karena dia berusaha mencari solusi ketika dikekang di asrama gitu kan. Kan menarik gitu. Anak yang kreatif gitu kan. Justru yang diem-diem aja di asrama khusus. Wah, nggak kreatif ini mesti kan. Pasrah kepada takdir kan kayak gitu. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami yang saya maksud tadi ya. Silakan lagi. Ya. Ini bukan racun ya, ini resep. Gitu ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ada lagi?
Silakan. Saya Ustaz mau bertanya. Cek. Silakan. Lagi. Boleh nggak, Mbak? Silakan, Mas. Baik. Boleh. Terima kasih atas kesempatannya, Ustadz. Saya mau bertanya, Ustadz. Karena tema ini kan malam ini menyoal soal peran intelektual dan akademis bagi kemajuan persyarikatan. Nah, ini kan juga Ustadz muncul juga kebingungan sebenarnya. Kebingungan ketika kita di universitas itu, khususnya di komisariat, ini kan relasi dengan istilahnya pimpinan ranting Muhammadiyah itu agak kurang. Nah, ini bagaimana sebenarnya Ustaz membangun relasi yang kuat antara universitas sama pimpinan ranting di samping itu? Medianya kan nanti anak IMM itu Ustaz. Itu bagaimana sebenarnya Ustaz membangun relasi? Terus yang kedua, ini saya mau minta tanggapannya Ustaz atas kejadian kemarin yang fitnahnya, entah itu fitnah apa beneran Ustaz ya, yang soal cuitannya Ade Armando, yang katanya apa itu yang ada dungu-dungu itu ke Pak Din sama Muhammadiyah. Nah, itu kan saya mau minta tanggapannya Ustaz, karena ini kan juga menyoal soal kebebasan akademik di ruang akademis. Karena saya kira pembahasan soal pemakzulan presiden itu kan sesuai dengan konstitusi. Nah, ini kan kemudian menjadi digoreng isunya, Ustaz. Akhirnya memojokkan Muhammadiyah. Itu saya minta tanggapannya, Ustaz. Terima kasih. Membangun relasi dengan ayahanda, dengan pimpinan ranting Muhammadiyah, dengan pimpinan cabang Muhammadiyah, gitu ya. Ya, kita sebagai anak muda harus pintar berkomunikasi. Karena komunikasi itu adalah seni, ya. Cara kita berkomunikasi dengan orang tua itu penting. Ya. Itu butuh seni sendiri, itu butuh pelatihan sendiri. Apalagi kita tinggal di Jawa khususnya ya. Saya orang Kalimantan lama. Saya baru ke Jawa itu ketika kuliah. Orang Kalimantan itu ya, kalau berantem badiknya di depan. Orang Jawa itu kalau berantem di belakang. Anda harus paham kultur seperti itu ya. Pahami betul kultur ya, budaya setempat, dan gunakan kultur dan budaya setempat untuk berkomunikasi. Saya selalu diingatkan teman saya ketika dulu mahasiswa ya, kamu ini kalau di Jawa ini dayanya jangan keluar gitu. Saya bilang iya sorry bro, saya bilang. Ya. Akhirnya saya belajar banyak tentang budaya Jawa, kultur Jawa, saya pahami itu, saya bangun komunikasi. Alhamdulillah gara-gara saya belajar itu justru saya sekarang diamanahi ketua MPK di Jogja. Ini kan lucu ya, orang luar Jawa diamanahi ketua MPK di Jawa. Jadi kalau saya tidak bisa mengenali kultur dan tradisi Jawa, saya nggak mungkin kemudian diamanahi hal itu. Nah, itulah yang saya gunakan membangun komunikasi oleh pimpinan seperti itu. Jadi meskipun saya itu anaknya mucil-mucil gini ya, saya ini kan masih mahasiswa mucil juga, nakal-nakal juga. Ya. Tapi saya sering datangi ayahanda itu, ajak ngobrol, datang ke rumahnya, ya. Silaturahim, gitu. Kita datang, ngopi bareng, rokok bareng, sama ayahanda itu ya. Itulah yang kemudian kita bisa akrab seperti itu. Jadi membangun silaturahim itu ya, jangan langsung ingin langsung merasakan dampaknya itu mungkin 10 tahun ke depan. 15 tahun ke depan silaturahim itu. Jadi Anda silaturahim itu sering-sering aja. Bawa ya, datang silaturahim, kalau dapat buku gratis kasih,
ke ayahanda ngobrol seperti itu. Nah ini jarang. Kader IMM itu kadang-kadang kalau silaturahim ke pimpinan atau senior atau ayahanda itu kadang-kadang kalau pas mau muskom aja bawa proposal gitu. Itu enggak, itu silaturahim yang enggak efektif itu. Ya. Kalau Anda silaturahim kepada ayahanda, sesepuh, pimpinan ranting, rektor dan sebagainya, ketika ada kepentingan kayak gitu, ya nggak terlalu direspon gitu. Ya, nggak usah nunggu momen-momen seperti itu, nggak usah nunggu proposal, datang aja, silaturahim, ngobrol. Dan itu dulu yang sering saya lakukan. Nah, justru ketika Anda sering silaturahim di luar agenda itu, ketika mau diadu, malah kadang-kadang ayah Anda itu bertanya, oh ini bentar lagi muskom, bentar lagi muskom gitu ya, kok proposalnya belum masuk? Nah, kan malah mereka menawarkan diri seperti itu. Tapi kalau kita terlalu formalistik, silaturahim, ya chemistry-nya nggak muncul. Saya waktu ngerekrut kader juga kayak gitu, Mas. Rekrut kader itu ya tidak pas mau di-AD gitu. Ini ada kader ya. Saya selaku pimpinan turun sampai ke bawah, komisariat, datang dari kos ke kos, kader itu saya datangi, saya ajak ngobrol gitu ya. Saya bawakan buku yang bagus, kalau dia suka buku gitu. Kalau dia suka makan ya kita bawakan makanan, kita lukisan bareng kayak gitu. Jadi kedekatan emosional itu yang kita bangun. Sehingga ketika besok pas acara rekrutmen kader, masuk di AD, kita tinggal kontak, ayo ikut ini ya. Akhirnya mereka mau nggak mau ikut. Jadi teorinya seperti itu. Yang kedua, Ade Armando, nyikapin Ade Armando gitu. Ya, kalau Ade Armando seperti itu sebetulnya kalau saya nggak perlu direspon serius-serius. Orang kerjaan dia memang kayak gitu. Dia kan YouTuber, dia ingin cari subscriber, dia ingin popularitas. Nah, kalau dunia era sekarang kayak gitu, kita respon dia secara nggak rugi juga kita. Kecuali kita juga ingin naik popularitas kita gitu. Maka saya senang sekali ya ketika yang respon itu bukan aktor-aktor utama di mana, kalau aktor utama yang respon rugi seperti itu. Untung yang respon ada di grassroots. Gitu. Nah, tapi perlulah orang-orang seperti Ade Armando ini dikasih shock terapi gitu ya. Kalau yang tahu rumahnya ya sekali-sekali dilemparin batu rumahnya gitu kan. Gitu. Ini kan memang shock terapi kayak gitu penting lah itu ya. Ketemu di jalan dilempar batu lah gitu kan. Enggak apa-apa gitu ya. Gitu. Tapi jangan orang-orang tua yang suruh kayak gitu. Terus kita harus belajar menjadi ini ya, belajar ya, bertarung di media online ya. Ini yang menurut saya kita lemah sekali ya, bertarung di media online. Kita harus punya tim cyber untuk seperti itu. Jadi, menurut saya seperti itulah. Gitu. Kalau saya tahu rumahnya Ade Armando, tak datang. Gitu. Bawain kepala kambing kah gitu ya. Ya harus nakal, harus punya ide-ide nakal lah untuk orang-orang kayak gitu itu ya. Seperti itu. Karena memang capek juga kita ngelihat Jokowi ini. Jokowi ini kan Jokowi banget jadi. Allah ini. Gitu. Ya, silakan. Oh, sudah, Ustaz. Sudah gitu aja. Oh, yes. Ini Ustaz. Tadi juga ada belum dijawab Ustaz, soal ini kan. Kebebasan akademik itu Ustaz. Nah, ini kan yang kasus kemarin itu ada BEM UI kalau nggak salah, BEM UI. Itu kan mengadakan diskusi soal Papua, isu Papua. Dia kan akhir-akhir ini kan Papua ini naik isunya. Apalagi ditambah soal adanya kejadian rasisme di Amerika itu kan tambah naik itu. Akhirnya BEM UI ini kan mengadakan diskusi soal Papua. Dan ternyata dari pihak kampus itu
melarang dalam artian bahkan Ustaz, dikeluarkan kayak jumpa pers gitu, bahwasanya mereka berbicara bukan atas nama UI, padahal yang mengadakan itu kan BEM UI. Ini kan sebenarnya mencederai kebebasan akademik yang menurut saya memang tempatnya di kampus itu. Nah, itu tanggapannya bagaimana Ustaz? Apalagi kan sesuai dengan tema, ada peran intelektual dan akademis. Saya kira juga di UI itu ada kader-kader IMM gitu. Nah, itu bagaimana Ustaz kira-kira tanggapan Ustaz terkait dengan ini? Kampus-kampus negeri di era sekarang ini kan memang sudah dikooptasi, ya. Beda kayak zaman reformasi, UGM, UI itu jadi pusat pergerakan. Nah, sekarang kalau ada mahasiswanya membuat isu diskusi yang aneh-aneh, ditelepon sama menteri, selesai sudah itu. Mereka kan rektor-rektor itu sudah takut jabatannya hilang. Maka dia represif kepada mahasiswa. Disitulah sebetulnya IMM, ya, gerakan yang punya induk besar Muhammadiyah, itu buat aja diskusi yang nakal-nakal itu, gitu loh. Ya, persiapan diskusinya, persiapan pemakzulan Jokowi. Nggak apa-apa Anda dikejar-kejar, apa menarik itu. Anda mau mati berita orang lain, ya, jadilah pusat berita harusnya, gitu loh. Kalau anak IMM diintimidasi sama, jadi kerjaannya ayah Anda itu. Kerjaannya ayah Anda yang menyelamatkan Anda itu. Jadi enak kita, gitu. Jadi nggak usah takut, gitu loh. Saya cerita ya, dulu waktu di UIN ya, di pemilu mahasiswa, itu kan bentrok ya, IMM sama PMII. Wah, kita ribut pukul-pukulan itu. Saya yang waktu juga bantu ke UIN waktu itu. Sampai masuk penjara beberapa orang. Kan yang akhirnya yang turun siapa? Ayah Anda. Yang menjamin tuh kebebasan anak IMM yang ditangkap gitu. Enak juga kita. Gitu. Jadi nggak usah pusing, Mas. Ya. IMM itu kadang-kadang nggak sama dia itu lebih tua dari bangsa ini gitu loh. Kalau nakal-nakal itu enggak apa-apa, aja gitu loh. Tapi kalau ayah Anda kita yang ribut dengan pemerintah, itu yang dampaknya besar. Tapi kalau anak memang ribut, yang mendamaikan kan pimpinan gitu loh. Kalau saya begitu ada anak WI gitu kan, IMM ngecam, buat diskusi yang temanya sama, lebih provokatif, itu harus gayang itu, gitu. Itulah, jangan diam aja anak IMM. Justru itu momentumnya, gitu. Momentumnya PTM, ya. BEM itu udah nggak berkutik sudah itu. Saya malah justru kayak gitu. Jadi Anda kan belum pernah atau dikejar-kejar internet, belum pernah sekali. Belum Ustaz, jangan sampai lah Ustaz. Menarik itu. Kerjaannya Haryono Ustaz. Dia takut dia. Nggak mau, dia diskusinya ideologi terus dia. Padahal sudah post ideologi sekarang ini. Ya. Ya harus konteks dan perlawanan terhadap pemerintah itu sudah ngaji. Cukup berat Ustaz. Enggak berat, tinggal itu. Kita bisa juga ngeprank pemerintah, ya. Caranya ngeprank buat diskusi, judulnya ini Zoom meeting, ini temanya persiapan pemakzulan presiden. Jadi begitu hari Hatep, gak usah diaktifin Zoom meetingnya, kan kita ngeprank aja gitu loh. Itulah ya, inilah balasan ngepranknya pemerintah ya. Kemarin ngadain gade motor ngeprank gitu, gantian di prank gitu kan. Itu caranya. Kan halal-halal aja itu. Jadi nggak usah takut. Belum buat diskusi yang kayak gitu, ya, kita share flyer. Habis itu orang sudah masuk semua, kita diam aja. Nah, ini cuma prank gitu kan, ngerjain
ngerjain Intel nih, yang masuk banyak Intel. Mohon maaf, jadi kita acara ini kita tutup. Gitu selesai gitu, menarik gitu. Terus kita viralkan, ternyata ngeprank pemerintahan gitu. Gitu lah, yang kreatif, unik-unik gitu ya. Jangan lurus-lurus aja. Saya kalau jadi IMM itu tak kerja gitu. Saya sudah jadi MPK itu. Kayak gitu nggak apa-apa. Diskusi dibatalkan. Kan gitu. Nanti mau menjelang undang-undang prank gitu kan, menarik gitu. Iya. Sudah ada Ustadz, sudah ada undang-undang ITE itu. Nggak apa-apa. Kan itu nggak terlaksana, kita belum mengkritik. Kan itu cuma tema ya. Gitu. Nanti kan mesti lucu-lucuan. Oh iya, moderator. Oke teman-teman, mungkin ada tanggapan lain atau ada pertanyaan? Dari Mas Haryono mungkin? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hatip sudah menyampaikan tadi. Saya mencoba menangkap ini beberapa yang disampaikan. Artinya bahwasannya orang intelektual ini memang tidak bisa dari konteks realitas sosial gitu yang disampaikan. Saya mencoba menyimpulkan gitu, oleh Ustadz. Sebenarnya periodisasi intelektual Islam itu dimulai sejak kapan, Ustaz? Karena ketika berangkat dari salah satu literatur yang dari editor buku itu adalah Syarul Nurul Majid ya, buku Hazan Intelektual Muslim. Itu dimulai pada era muncul pemikiran Syiah, Jabariyah, Qadariyah dan lain-lain, Ustaz. Itu ketika berangkat dari periodisasi dalam literatur yang saya sebutkan tadi, Ustaz. Kira-kira apakah memang mulai pada waktu itu atau memang pada sebelum itu sudah ada, Ustaz? Dan kemudian dengan Muhammadiyah, dengan kader Muhammadiyah itu sendiri terhadap peran intelektual kader Muhammadiyah kepada bangsa dalam rangka perserikatan itu seperti apa, Ustaz? Yang idealnya. Terima kasih. Ya. Yang buku Khazanah Intelektual Muslim itu sebetulnya itu menceritakan prestasi atau peradaban-peradaban yang dihasilkan oleh periodisasi kepemimpinan umat Islam itu. Gitu. Karena itu bicara tentang sejarah, pasti ada periodisasi, gitu. Masa kemajuan, masa kebangkitan, seperti itu. Nanti konteks dari buku itu karena bicara tentang dampak dari intelektualisme Muslim seperti itu. Makanya disitulah tertulis Khazanah. Ya, Khazanah itu kayak semacam ya apa istilahnya? Kayak semacam ontologi lah, kumpulan prestasi, cerita-cerita peradaban yang biasa. Tapi kalau secara substansi seorang intelektual itu, intelektualisme itu sejak lahirnya manusia itu intelektualisme itu sudah menjadi peran manusia gitu. Ya, semenjak Nabi Adam itu intelektualisme itu sudah ada seperti itu. Nabi Adam itu kalau kita baca ya itu bukan manusia pertama sebetulnya ya, tapi manusia berperadaban pertama. Gitu. Kalau disebut manusia pertama ya, di kisah-kisah tentang Nabi Adam itu anak pintar bertani, ternak, kan gitu ya ceritanya. Padahal kalau manusia prasejarah yang kita ketahui ya, itu kan manusia yang tidak berperadaban, belum mengenal meramu, belum mengenal bertani seperti itu. Tapi Nabi Adam yang diceritakan di Quran itu sudah punya pertanian, bahkan sudah bersepeda dan seterusnya. Intelektualisme itu Adam yang dimaksud Quran itu adalah Adam yang sudah punya tradisi dan peradaban, atau Adam yang sudah punya intelektualisme.
intelektualisme itu memang harusnya melekat dalam diri seorang manusia, yaitu karena manusia apa? Karena manusia diberi akal. Itu dari intelektualisme itu akal dan kebebasan yang diberikan Allah kepada manusia seperti itu. Makanya ketika kita dalam hidup ini nggak menggunakan akal kita, kebebasan kita nggak kita atur gitu ya, itu kita hidup ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi konteks dari buku itu yang dimaksud intelektualisme, hazanan intelektualisme seperti itu. Tapi kalau ditanya tentang periodisasi, batas waktu ya semenjak manusia lahir, ketika dia berakal, dan itulah intelektual itu akan tumbuh beriringan. Cuma memang banyak manusia tidak banyak yang memanfaatkan akalnya seperti itu loh. Ya, akalnya pakai, misalnya memikirkan apa namanya ya uang ya, tidak seperti itu. Mungkin itu tanggapannya pada Mas Haryono seperti itu. Terima kasih Ustadz. Silakan Mas Haryono mungkin. Cukup Mas Haryono? Sudah jelas? Oke Ustadz, mungkin satu pertanyaan lagi dari peserta. Dari Anggun Nugroho Saputra, dari Komisariat Profesor B. Habibie Institut Teknologi Sumatera. Pertanyaannya Ustadz, implementasi intelektual mahasiswa sains dan teknologi yang pas untuk Muhammadiyah sekarang itu seperti apa? Mohon ditanggapi Ustadz. Ya, saya senang sekali ketika mendengar ada mahasiswa sains teknologi ya, karena IMM ini yang sains teknologi itu minim sekali ya, yang farmasi sedikit, banyak kan yang mahasiswa eksak itu masuknya PKS, kami gitu ya, yang Islamnya khusyuk masuknya Salafi gitu ya. Seperti itu. Nah kalau ada mahasiswa saintek masuk IMM itu luar biasa. Kalau mahasiswa FAI itu udah banyak masuk IMM ya. Makanya peradaban Muhammadiyah ini miskin teknologi ya, seperti itu. Kalau kebanyakan mahasiswa FAI, saya senang kalau ada kedokteran, perawat yang saintek masuk Muhammadiyah itu, karena Muhammadiyah itu punya infrastruktur teknologi yang banyak, tapi tidak ada pelaku teknologi seperti itu. Saya membayangkan gitu ya, kita harus belajar dari bangsa Cina lah, meskipun orang Cina ini kurang ajar banget sama bangsa. Pelajari ilmunya seperti itu. Anda kalau ke Cina itu Anda tidak akan bisa mengakses YouTube, tidak akan bisa mengakses YouTube, Facebook, WhatsApp tuh nggak bisa, gitu ya. Karena mereka memproteksi negaranya dari intervensi asing. Jadi kalau kita mau membuka WhatsApp, YouTube, Facebook di Cina itu kita harus menggunakan server FPM gitu ya. Dan itu terpantau dan terlacak oleh pemerintah. Seperti apa yang kita aplikasikan di sana itu terlacak. Nah mereka sebelum produk-produk luar negeri masuk ke negara mereka proteksi dulu. Negara kita punya nggak barang serupa. Kalau nggak punya kita buat dulu yang seirama, yang seimbang. Sehingga ketika Facebook masuk ke Cina itu nggak laku. Yang laku QQ ya, punya mereka sendiri. Gitu. Kadang-kadang bangsa kita ini otaknya nggak ada. Ya. Importir barang Cina itu apa aja diimpor ke Indonesia. Sepatu diimpor lah, baju diimpor. Dia nggak mikir ya, bahwa di Indonesia ini ada produsen baju juga, ada produsen sepatu juga. Importir itu mikirnya uang, untung aja. Ketika dia masukkan barang dari Cina, habislah pengusaha-pengusaha lokal, UMKM. Ini kan, dan itu yang melakukan bangsa kita sendiri. Otak mereka, tidak berpikir orang lain, yang dia pikir untung aja. Itu banyak seminar-seminar ekspor-impor itu. Untung aja ada COVID ini, mereka jadi punya hutang banyak itu kan. Bersyukur saya itu. Nah, saya berharap teman-teman yang di jurusan teknologi itu sudah mulai merencanakan gitu ya, membangkitkan Indonesia lagi dengan kemandirian teknologi. Ya, kita nggak perlu lagi. Saya kalau ada Facebook buatan Muhammadiyah hijrah, saya nggak mau pakai Facebook saya. Karena yang kaya orang Yahudi itu, maksud kembek itu Yahudi. Tapi gimana lagi kita kan? Seperti itu. Nah inilah
teman-teman yang di Saintek itu berpikir ya untuk kemandirian teknologi bangsa ini. Ketika kita berhasil memikirkan itu sama saja menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan umat Islam juga sesungguhnya. Malas juga pakai WhatsApp itu sebetulnya. Kalau kita punya sendiri, ya kayak orang Cina itu punya Hangout sendiri, dia punya aplikasi sendiri, dia nggak mau pakai WhatsApp, dia pakai itu. Kita ini kan bangsa yang nggak punya prinsip dan idealisme. Ya. Ada Facebook, masuk kita pakai. Ada WhatsApp, masuk kita pakai. Ada apa lagi, masuk. Semua masuk gitu kan. Ini kayak kayak ember aja semua dimasukin ke kita itu. Nah, saya berharap betul anak IMM itu ya, punya idealisme, punya nasionalisme, ya, mulai memikirkan tentang kedaulatan teknologi, mulai memikirkan tentang kedaulatan kesehatan. Ya. Gitu. Saya berharap betul yang kuliah di Fakultas Farmasi Kedokteran itu sudah berpikir Indonesia itu punya pabrik obat sendiri, gitu kan. Kita selama ini pabrik obat yang menguasai orang asing lagi, asing dan asing, gitu kan. Gitu. Kita nggak punya apa-apa, nggak punya kedaulatan betul negara kita ini. Nah seperti itu. Itu yang saya usulkan kepada teman-teman yang bergelut di dunia sains. Saya sayangnya dulu ini ya, nggak pakai dunia sains. Saya dulu terima di Fakultas Kedokteran di Unhas itu, ya, mungkin nggak jadi ketua MPK saya. Tapi saya berharap betul bangsa kita ini punya kemandirian. Coba lihat di Kuba itu loh. Kuba itu ya, satu orang dokter itu harus kuotanya satu orang dokter itu menangani 50 orang masyarakat. Itu kuotanya. Dan Fakultas Kedokteran itu disubsidi oleh pemerintah dan harga kuliah di Fakultas Kedokteran termurah di dunia ini cuma di Kuba. Gitu. Padahal Kuba ini negara komunis, negara yang nggak kenal Tuhan, ya, negara yang nggak pernah baca Quran, gitu kan. Tapi dia punya semangat untuk membangkitkan ya, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai apa kemanusiaan luar biasa. Che Guevara itu kan seorang dokter dia, seperti itu. Sampai dia tinggal pacarnya itu, gitu kan. Kalau kita ber-IMM kan sibuk cari pacar, bukan sibuk berjuang, gitu kan. Che Guevara itu nggak kenal Quran dan hadis, dia tinggalkan pacarnya, dia berjuang untuk kepentingan rakyat, gitu. Ini harus ditiru, ya. Kalau kita ber-IMM kan sibuk cari Imawati, ya, Imawan, sibuk cari Imawati, sibuk cari Imawan. Yang dia perjuangkan itu, tapi perubahan besar nggak dia perjuangkan, kacau juga kita ini. Seperti itu. Untungnya saya berhasil mendapatkan Imawati itu kan. Ya, itulah ya. Kita harus punya prinsip hidup gitu loh. Negara komunis saja bisa membangun seperti itu loh. Kita ini Fakultas Kedokteran, nauzubillah gitu ya. Sumbangan awalnya itu sudah 250 juta, 500 juta. Begitu dia jadi dokter, suntik salah lagi, mati pasien orang gitu kan. Aduh, ya. Gitu. Operasi, pisaunya ketinggal di dalam lagi, gitu kan. Banyak betul masalahnya gitu kan. Karena nggak punya proteksi bangsa kita ini ya. Pemimpin-pemimpin yang nggak jelas semua ini. Seperti itu. Kita lihat aja pemerintah kita ini, ya, dia jual semua aset kita ke Cina itu ya. Nah itu. Silakan ada lagi. Mungkin begitu tanggapan saya terkait tadi yang Saintek tadi, ya, senang banget saya. Seperti itu. Penanya, Anggun Nugroho, ada tanggapan? Dirasa cukup ya? Mungkin untuk sesi tanya jawab kita akhiri, Ustadz. Ya. Sudah malam juga. Untuk mungkin ada tambahan dari Imawan Baharudin Rohim untuk menyampaikan tambahan sekaligus penutup untuk diskusi online Langgar Kidul pada malam hari ini. Kepada Imam dan tempat kalian persilahkan. Oke, terima kasih. Saya menambahkan sedikit aja. Jadi ini sebenarnya nggak usah ditambahkan, sudah jelas ya.
Jadi begini, Bapak Hatib yang kami hormati, memang apa ya, kalau di kita sendiri, di Langgar Kidul sendiri ini kan sebenarnya keinginan udah terlalu banyak banget begitu kan. Apalagi kalau kita ngomong secara teori ataupun wacana, sudah begitu banyak sekali hal-hal yang kita wacanakan begitu. Namun praksis gerakan ini yang menjadi persoalan yang mendasar akhirnya selepas diskusi-diskusi yang sudah kita lakukan. Namun begini, menjadi hal yang mendasar juga, banyak kawanan-kawanan kita di IMM khususnya ketika melakukan agenda-agenda praksis gitu ya, baik tentang sosialnya, politik, dan seterusnya, mereka tidak punya landasan berpijak secara baik dan benar. Maka dari itu, kenapa akhirnya kita putuskan, kita ikhtiarkan bersama-sama, bahwasanya kita kembali lagi melalui landasan teologis dan juga landasan filosofis. Ya. Dengan demikian, harapannya diskusi-diskusi seperti ini memperkaya wacana-wacana kita sehingga berimbang agenda praksis yang akan kita lakukan mempunyai dasar yang benar-benar jelas. Karena benar-benar kita yang di Bantul khususnya merasa IMM semakin ke sini ini banyak agenda-agenda praksis yang tidak punya dasaran yang teologis ataupun filosofis begitu. Itu saja, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Imawan Baharudin Rohim. Sedikit yang saya akan paparkan di akhir ini mengenai tema kita, kaum intelektual adalah dia anak muda yang berpikir secara lupa yang difikirkannya. Oke teman-teman, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Hatib Rahmawan sebagai pemateri. Terima kasih Pak karena sudah bersedia untuk menjadi narasumber kami pada malam hari ini. Dan tidak lupa kami ucapkan pula banyak-banyak terima kasih kepada partisipan yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam diskusi Langgar Kidul pada malam hari ini. Mungkin kurang lebihnya dari saya, Aziza. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilhaq, fastabiqul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.